Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya ibu-ibu, kalau misalkan saya bilang selamat pagi, ibu jawabnya 3 kali bu ya. Kalau saya bilang selamat pagi, ibu jawabnya pagi, pagi, pagi. Biar semangat bu ya. Selamat pagi. Nah bagus. Ya ibu-ibu, saya mau menanyakan gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelumnya Bu, dalam pertemuan kali ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya pun semuanya bisa hadir seperti ini Bu ya. Mungkin ibu-ibu kelihatannya kurang semangat ataupun masih ngantuk dan lain sebagainya. Bagaimana untuk supaya dalam pertemuan materi ini supaya ibu-ibu lebih gairah, lebih semangat, kita tepuk P2K2 dulu Bu, seperti biasa. Masih ingat tepuk P2K2? Oke, kalau masih ingat kita lakukan Bu ya. Siap. Tepuk P2K2. Apa Bu? Pertemuan. Gimana Bu? Oke, kita ulangi lagi Bu. Siap Bu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, sekarang satu kali lagi Bu ya, yang lebih semangat Bu. Biar tidak ada yang ngantuk, biar semuanya fokus ke materi yang nanti kita bahas. Sekali lagi Bu ya. Oke, siap. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baik Bu, selanjutnya mungkin sebelum saya ngebahas materi selanjutnya, saya akan sedikit mengulas materi yang sudah kita pelajari beberapa pertemuan ke belakang. Mungkin ada yang masih ingat materi apa saja yang sudah kita bahas untuk pertemuan ke belakang. Di langkah 3 Bu, masih ingat Bu? Ya silahkan yang ingat, ada gak? Oh Bu Ani apa Bu? Judulnya Bu, orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif. Bagus Bu. Mungkin ada lagi orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif itu mungkin ada contohnya, ada yang bisa menjelaskan ataupun yang ingin menjelaskan tentang orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif itu ada berapa contohnya Bu? 1, mungkin ada yang masih ingat? Apa? Mengingat hal-hal yang baik. Terus selanjutnya Bu, apa Bu? Mempunyai pikiran yang positif. Ada lagi? Perkataan harus sejajar dengan perilaku. Ya seperti ini Bu. Yang dimaksud dengan perkataan harus sejajar dengan perilaku itu contohnya seperti ini. Ketika kita memegang kepala, maka tangan pun harus memegang kepala. Kalau kita kalau kata saya misalkan seperti ini, pegang kepala. Ketika kata saya pegang kepala, ketika ibu memegang pundak, berarti itu sudah tidak sejalan. Berarti ketika kata saya pegang kepala, ketika ibu memegang kepala, berarti itu sejalan. Jadi seperti yang contoh yang tadi, yang ketiga, perkataan harus sejalan dengan perilaku. Jadi harus sejalan. Ketika ibu melakukan A di pikiran, maka ketika praktek pun harus sejalan. Ya Bu, untuk pertemuan sebelumnya kita membahas tentang modul 1 sesi 1 bagian langkah 3. Sekarang lanjut ke langkah 4. Apa itu langkah 4? Coba Bu dibuka bukunya Bu. Halaman 28 Bu. Coba disimak dulu Bu. Mungkin nanti sebelum saya tanya silahkan simak dulu Bu. Di bukunya ya, buka silahkan. Nah, setelah ibu buka, apa yang ibu lihat?
di buku pembelajaran tersebut? Apa Bu? Gambar. Betul Bu, tidak salah. Emang di sana ada gambar. Mungkin ada berapa gambar Bu yang nanti atau yang sekarang kita akan bahas? Ada 6. Coba Ibu Hopipah, saya ingin menanyakan, lihat gambar di nomor 1. Ya. Apa yang Ibu Hopipah lihat di gambar nomor 1? Apa Bu? Muka Ibu Lili cemberut? Iya, bisa jadi. Yang lainnya mungkin ada yang melihat yang tidak sependapat dengan Ibu Hopipah. Lagi kelihatan marah? Mungkin bisa jadi. Kenapa? Saya kembali lagi kepada Ibu Hopipah. Kenapa Ibu Lili tersebut mukanya kelihatan cemberut Bu? Mungkin bisa Ibu menjelaskan, ataupun ada yang lain, kenapa, apa yang dimaksud dengan Ibu Hopipah, kenapa Ibu Lili mukanya cemberut katanya? Apa Bu? Oh, yang belum punya uang. Belum punya uang. Mungkin yang lain Bu, ada nggak selain apa yang dikatakan Ibu Hopipah, bahkan Ibu Lili itu tuh tidak punya uang? Suaminya belum gajian. Ada lagi? Oke, sekarang kita bahas Bu ya. Mungkin apa yang dikatakan Ibu Hopipah betul, dan apa yang dikatakan Ibu Nadia juga betul, dan mungkin untuk penjelasannya kenapa dilihat di gambar ini Ibu ini kelihatan cemberut, mungkin ataupun raut mukanya beda, karena yang dia rasakan sekarang banyak kebutuhan, pemasukan tidak ada. Contohnya karena suaminya untuk kali ini mungkin belum gajian, sedangkan kebutuhan anaknya yang pertama mungkin ada siapa Bu? Ada Agus sekolah, Dewi, dan yang balita itu Ita ya. Mungkin buat Agus sekolah, buat bayar listrik, buat Dewi jajan, mungkin buat beli susu buat anaknya yang bontot, mungkin uangnya belum ada karena suaminya belum gajian. Mungkin saja Ibu Lili itu mukanya cemberut mungkin Bu ya, karena faktor ekonomi. Nah sekarang kita lihat gambar nomor 2. Apa Bu? Sama ya, muka Agus juga cemberut ya Bu ya. Kenapa Bu? Nah kalau dilihat dari mukanya Agus cemberut itu karena ada faktor dorongan dari orang tua. Dalam artian yang dimaksud dengan faktor dorongan di sini karena mungkin Agus merasa dicuekan ketika Agus sekarang berangkat ke sekolah diantar oleh ibunya, Ibu Lili. Agus tuh merasa didiamkan, ataupun muncul bahasa orang mah dicuekin bunya ya, dicuekin gitu bulahnya, dicuekin ataupun dicuekin, sehingga Agus pun merasa jenuh ataupun merasa kurang diperhatikan, sehingga Agus pun ketika berangkat ke sekolah dia murung karena ulah ibunya yang mencuekan Agus ya Bu ya. Jadi coba lihat Bu di gambar nomor 3 ketika Ibu Li sesudah sampai mengantarkan Agus ke sekolah. Nah, dan selanjutnya lihat nomor 4. Agus pun ketika sampai ke sekolah dia pun mencium tangan ibunya, meskipun dalam pikirannya masih banyak apa yang dia tidak tahu kenapa ibunya bisa cuek kepada dia. Tapi tetap Agus sebagai anak yang baik, tetap dia melakukan tugasnya ataupun melakukan tindakan dia sebagai anak kepada ibunya, sehingga ketika dia berangkat ke sekolah, nyampe ke sekolah dia melakukan suntangan kepada ibunya. Dan sekarang lihat di nomor 5, gambar nomor 5 Bu. Nah, ketika Ibu Lili pulang setelah mengantarkan Agus dari sekolah, apa yang Ibu Lili pikirkan di kepalanya coba? Ibu Lili
kayak merasa bersalah dengan perlakuannya dia. Karena dengan perlakuannya dia, Agus pun tadi jadi diam, sehingga dia Ibu Lili kepikiran tentang Agus. Dan sekarang di gambar nomor 6, mungkin Ibu Lili merasa bersalah karena apa yang Ibu Lili pikirkan, apa yang Ibu Lili rasakan, imbasnya terhadap anak. Jadi di dalam kesimpulannya, ketika kita sebagai orang tua punya permasalahan apapun itu, baik ekonomi ataupun berselisih dengan suami dan lain sebagainya, tolong jangan dilibatkan. Jadi apapun itu permasalahan di dalam keluarga, kita sebagai orang tua harus tetap sayang kepada anak dan tidak melakukan kekerasan, baik kekerasan itu baik fisik ataupun dengan perkataan. Jadi perilaku ataupun tindak tanduk kita sebagai orang tua di rumah itu akan jadi cerminan buat anak. Jadi seberapa besar marahnya pun kita, seberapa besar permasalahan kita yang kita hadapi, anak jangan dilibatkan, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang tua harus bisa ataupun ngasih kasih sayang kepada anak harus full. Jadi ngasih sayang kepada anak itu bukan dari segi materi ya, bukan kita harus mengasih motor ataupun mobil dan lain sebagainya, tapi cukup anak itu diberi perhatian, kasih sayang oleh kita sebagai orang tua. Nah, Ibu, mungkin untuk pertemuan langkah 4 modul 1 cukupkan sampai di sini. Mungkin saya sebagai pendamping menghimbau kepada Ibu untuk apa yang disampaikan materi ini, apa yang kita diskusikan materi kali ini, Ibu terapkan di rumah ya, yang positifnya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita tanya jawab ataupun sharing lagi materi yang sekarang kita bahas sebelum melanjutkan kepada materi nanti yang selanjutnya. Jadi apa yang kita bahas sekarang silahkan nanti sepulangnya dari pertemuan ini silahkan Ibu praktekkan di keluarga terhadap anak ataupun suami dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin ditanyakan, Bu? Oh, tidak ada. Ya, terima kasih Bu ya. Mohon maaf Bu atas segala kekurangannya. Allahumma fiqh ila qomitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.